Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Imam Muhtar. Saya adalah seorang guru di MTS Ma'arif Munggung Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Sekaligus saya adalah sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Pada hari ini Sabtu 11 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 dengan materi mukjizat Allah kepada para rasulnya dan kejadian luar biasa lainnya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Dan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu dosen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah.
satu. Abdul Mumin Hadir. Adifa Hadirah. Oh. Afwan Maulana Hadir. Ayah Hadirah. Anjadika Hadirah. Aniko Hadirah. Aira Hadirah. Kana Hadirah. Aula Hadirah. Ruki Hadirah. Rukina Hadirah. Ruki Terpadila Hadir. Itu Farid. ini modal kegiatan Iya. madrasah wajahnya Hadirah. Muhammad Abdullah Hadir. Oh ini Abdi Mutiara Marwa Hadirah. Nabisa Hadirah. Putri Ragiya Hadirah. Siva Hadirah. Silvana Hadirah. Tauki Hadir. Silva Nur. Hadir. Oke. Untuk teman-teman kita yang hari ini hadir, kita doakan semoga segera yang berhalangan segera selesai halangannya, dan yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Allahumma Amin. ya. Kita hari ini, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di asal. Yang saat ini kita akan membahas atau mempelajari bab 2. Bab 2 itu tentang apa? Mukjizat Allah kepada dan kejadian luar biasa lainnya. Ini Bapak mau tanya, ada yang sudah pernah membaca tentang materi ini, mungkin di buku atau di internet atau apa, tentang mukjizat? Nah, sudah ada yang tahu apa itu mukjizat? Suatu kejadian luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan dan diberikan oleh Allah. Oleh Allah. Kalau kejadian luar biasa lainnya, misalnya Ilhas, Kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang sebelumnya jangan menjadi nabi dan rasul. Alhamdulillah. Kalau Mauna, Suatu kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin atau orang yang beriman mengalami kesulitan atau dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan. oke. Kalau Kak Oma, Suatu kejadian luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan bukan yang diberikan oleh Allah. tolong diinternet yang rapi ya, sebelum yang terganggu. Apa dulu? Oke, alhamdulillah. Jadi anak-anak sudah mengetahui sedikit banyak tentang pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, kemudian untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini, sebelumnya Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu mukjizat, apa itu karomah, apa itu maunah, Ilhas, dan seterusnya. Coba dibuka untuk bukunya masing-masing. Nah, kita mulai dari apa yang dinamakan apa mukjizat. Mukjizat itu berasal dari bahasa Arab, ajaza, yukjizu, mukjizat. Artinya mukjizat itu adalah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat, sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Artinya apa? Mukjizat yang diberikan kepada Rasul itu adalah sesuatu
biasa dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah nabi dan rasul dan untuk mengalahkan pada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan nabi dan rasul. Itu apa? Mukjizat. Ciri-ciri khusus mukjizat. Ciri-ciri khusus mukjizat adalah mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Kemudian sifatnya mukjizat adalah kejadian yang luar biasa di luar kemampuan manusia. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah, diturunkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslim. Ini yang namanya mukjizat. Di antara tujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslim. Mukjizat ini sendiri bagi dua. Satu mukjizat apa? Yang kedua mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Mukjizat kauniyah itu apa? Yang dinamakan mukjizat kauniyah? Mukjizat yang tampak. Mukjizat yang tampak. Artinya bisa dilihat oleh indra. Namanya kauniyah. Contoh mukjizat kauniyah itu apa? Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, misalnya mukjizatnya Nabi Isa yang berupa apa? menunjukkan orang mati dengan seizin Allah. Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat oleh Allah. Dengan izin Allah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang meninggal. Bisa menghidupkan orang yang meninggal ini kan bisa diindra, artinya dapat dilihat oleh kaumnya pada waktu itu. Ini namanya mukjizat kaum yang bisa dilihat langsung. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat, di antaranya apa? Kemudian selain mukjizat, Allah itu juga memberikan anugerah atau memberikan pemberian kepada umatnya yang luar biasa. Yang luar biasa itu tidak seperti kebiasaan Allah. Jadi ada orang khusus yang diberikan sesuatu luar biasa yang melebihi dengan yang lain. Di antaranya namanya apa? Kalau pernah mendengar kata karomah? Biasanya karomah itu dinisbatkan atau disandarkan kepada siapa? Yang mendapat karomah itu biasanya apa? Karomah kepada hamba Allah yang soleh dan taat kepada Allah, atau yang umum itu dengan waliullah. Karomah itu diberikan kepada wali Allah. Wali Allah ya kekasih Allah, orang-orang yang dikasihi Allah karena bertakwa dan dekat kepada Allah. Kejadian luar biasa yang diberikan pada orang seperti ini namanya karomah. Karomah ini bisa terjadi di antaranya satu, bisa dari karomah orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul dan nabi yang mendapatkan kejadian yang luar biasa atau karomah itu selain nabi dan
diberikan kepada selain Nabi dan Rasul. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus bukan doa bacaan atau zikir khusus. Jadi tidak ada syarat khusus. Misalnya kemudian kamu bikin membaca apa, kemudian mendapatkan pemilihan yang luar biasa dari Allah, kemudian mendapatkan berarti tidak ada kemudian bacaan khusus kemudian mendapatkan satu. Kemudian yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh baik dia mengetahui kejadian kawan tersebut atau tidak. Nah, karomah ini hanya diberikan kepada hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang beriman yang soleh. Baik karomah itu dirasakan langsung oleh orang yang diberi ataupun tidak. Ada yang tahu justru yang lain. Yang keempat, bertujuan menguatkan keimanan dan kesamaan orang yang mendapatkan tujuannya Allah memberikan karomah kepada hamba yang soleh ini adalah untuk memperkuat keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Ini yang dinamakan karomah. Sarung dipakai dari rumah dan pakai daleman. Yang kelima, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang berada dalam iman serta bertakwa. Artinya hamba yang tidak beriman atau hamba yang tidak benar-benar bertakwa kepada Allah apabila diberikan kejadian yang luar biasa namanya bukan yang kedua, kejadian yang lain yang luar biasa yang tidak, yang selain mukjizat adalah ilhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada seseorang sebelum dia diangkat menjadi nabi atau rasul. Oke. Siapa yang dapat mencontohkan ilhas? Ketika Ekstra Contoh ilhas. ketika Ekstra tidak ada yang Mungkin kalian pernah mendengar cerita atau mungkin pernah atau pernah apa itu tayangan-tayangan yang begitu contohnya biasa. Pernah mendengar sejarahnya bahwa Rasul Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul ketika perjalanan itu diikuti awan. Pernah mendengar nggak? Itu terjadinya sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Itu namanya ilhas. Pernah mendengar kalau dulu Nabi ketika masih bekerja dengan siapa kerjaan yang beliau menjajakan dagangannya Siti Khadijah ke Sam itu dalam perjalanannya Nabi kan selalu diikuti dengan awan. Artinya Nabi juga akan panas. Itu namanya ilhas karena pada waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu namanya yang paling lima kan sudah 5. Ini berkelompok, ini berada ke sana. Dan ini satu ini. Yang satunya maju, yang dua maju. Ini sini dok. Ini tambah 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 jadi kelompok, satu kelompok. Jadi yang satu di sini. Nah, diskusi ya, kita diskusi. Ini kontennya ini juga gitu ada beberapa. Ini ada lembar kerja diskusi kelompok dan juga yang mandiri. Nanti yang kelompok ini ditulis nama kelompoknya, kesimpulannya, kemudian tanggapan nanti ketika presentasi tanggapannya apa gitu ya.
mempunyai 4 topik pembahasan. Ada mujizat, ada aroma. Nanti sampai diskusinya sampai jam 11.35 ya. Habis itu nanti presentasi. Saya kira nanti disiapkan atau salah satu nanti yang mewakili presentasi masing-masing kelompok. Ya. Bisa kita mulai ya untuk presentasinya. Jadi kan fokus ke depan. Nanti kita tanggapi. Di situ ada di lembar kalian itu kan ada tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Nanti saya tulis. Kalian sampai menanggapi presentasinya kelompok 1 ini gimana? Kelompok 2 gimana? Artinya kelompok menanggapi untuk presentasi kelompok lain. Kita mulai dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Semua anggotanya maju. Nanti yang menyampaikan semua anggotanya maju. Kemudian nanti yang kelompok yang lain ya, kelompok yang lain memperhatikan. Kemudian nanti diberikan tanggapan untuk presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Hamzah Alina. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang yang beranggotakan Alia, Tana, Alia, Sifat, dan Dula. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian karomah beserta contoh dan kesimpulannya. Pengertian karomah. Karomah adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi di luar kebiasaan hukum alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh karomah ialah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Salah satu karomah yang paling terkenal ialah kelahiran Nabi Isa dari Maryam binti Imran tanpa seorang ayah. Ini adalah kejadian luar biasa dan di luar kebiasaan manusia. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari pengertian karomah ialah karomah diberikan kepada orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Tujuannya ialah memuliakan orang-orang soleh, menunjukkan kekuasaan Allah dan memperkuat imannya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mungkin menanggapi tentang aroma yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ada memberikan tanggapan mungkin tentang aroma? Silakan. Gak apa-apa. Kalau nggak ada, bisa ditutup untuk presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kalian pada hari ini telah mengadakan diskusi. Kita mempelajari bersama-sama tentang apa itu mukjizat dan kejadian luar biasa yang lainnya. Inti dan juga kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwasanya semuanya itu, baik itu mukjizat, baik itu ilhas, baik itu karamah maupun maunah, itu semuanya adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Kemudian pelajaran apa yang dapat kita ambil dari itu, yang dapat kita terapkan dari itu semuanya, bahwasanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya kita juga saling tolong menolong. Allah saja mau menolong hambanya, apalagi kita yang sesama makhluk harus juga saling tolong menolong. Dan kita semuanya harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah zat yang maha penolong. Siapa saja kalau Allah kehendaki bisa mendapatkan pertolongan Allah. Semoga pembelajaran kita di hari ini selalu mendapatkan pertolongan Allah dan kita semuanya memiliki yang manfaat yang berkah di dunia sampai ya. Anak-anak semuanya, untuk pelajaran yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari tentang hikmah, mukjizat dan kejadian luar biasa yang semoga kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah dalam kesempatan taklim berta'aruf ini. Dan sekali lagi anak-anakku, biarlah belajar, karena kalian semuanya adalah alam penerus generasi bangsa. Dan jangan lupa sekali lagi kita saling kasih mengasihi dan saling tolong menolong di antara sesama. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa akhir pelajaran. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.